Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini kita bersyukur karena hari demi hari yang kita lalui semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi badai, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan perlu kita renungkan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, firman Tuhan memberikan kita pengharapan, bahkan Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan itu terang bagi langkah kita, pelita bagi kaki kita. Dengan kata lain, kita tidak terantuk dalam kegelapan, kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Bahkan Tuhan Yesus bilang bahwa firman itulah yang membersihkan hidup saudara dan saya. Sehingga hari demi hari hidup kita semakin dimurnikan, hari demi hari hidup kita semakin dibersihkan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Karena itu pastikan pagi hari ini kita juga rindu untuk memberkati umat Tuhan lainnya. Jangan sampai berkat ini hanya berhenti di kita, tapi izinkan saya mengingatkan kita ada untuk membagikan firman Tuhan, menguatkan orang lain, sehingga setiap kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi berkat buat memuliakan nama Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus ingatkan kami akan janji-janji-Mu. Ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang membela hidup kami di sepanjang hari ini. Sehingga apapun badai yang kami hadapi, kami tahu bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah. Ini dulu yang mesti kita pegang. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu sang sutradara sedang merangkaikan baik setiap pergumulan maupun setiap keindahan itu menjadi satu bagian, iya kan? Kita tidak hanya menerima apa yang baik saja, makanya Ayub bilang masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak. Berarti baik menurut kita ataupun buruk menurut kita, itu Tuhan bisa rangkaikan, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kasih kebaikannya dalam hidup kita, untuk mendatangkan rencananya dalam hidup kita tergenapi. Amin saudara. Itu sebabnya ada satu pembelajaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan saya sampaikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 17 dan ayat 18. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita perhatikan di sana. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawa cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Jadi pada saat itu kakak-kakaknya Daud sedang berperang, ya kan, sedang mempersiapkan peperangan bersama-sama dengan orang-orang lainnya untuk melawan bangsa Filistin, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Daud diberikan pesan oleh ayahnya, oleh Isai, untuk memberikan makanan, untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang, saudaraku. Belum berperang, tapi sedang mempersiapkan peperangan, untuk membawa makanan. Perhatikan selanjutnya, ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Dan ketika Daud sedang pergi ke sana, saudara dikasih dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Ini yang saya bilang, kita punya Tuhan yang adalah sutradara urung. Kita punya Tuhan yang hebat dalam merangkai, menciptakan segala keadaan, ya kan? Ayat 22 bilang begini. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Lalu berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Untuk apa? Untuk ngecek kakaknya. Kan karena pesannya si Isai, papanya Daud, cek keadaannya. Lihat bagaimana keadaannya kakak-kakak kamu di sana, gitu kan. Lalu akhirnya Daud menurunkan barang-barangnya. Dia tinggalkan di tempat penjaga barang-barang tentara. Dan Daud lari ke tengah-tengah barisan. Sesampainya di sana,
Ia bertanya sama kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Gitu kan. Tapi apa yang terjadi di ayat 23, saudara dikasih dalam Tuhan? Sedang ia berbicara dengan kakak-kakaknya ini, dengan mereka, maka tampillah maju pendekar itu. Goliat itu, saudara. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Inilah awal di mana Daud marah dengan perkataan Goliat. Iya kan? Sehingga Daud bilang, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisan Allah, tentara Allah yang hidup? Tapi Tuhan kondisikan keadaan pada saat itu sehingga Daud mendengar perkataan Goliat ini. Daud mendengar ancaman Goliat ini. Disitulah saudara dikasih dalam Tuhan, Daud menyala-nyala, Daud berapi-api marah kepada orang-orang Filistin, kepada Goliat pada saat itu. Lihat saudara, ada kalanya Tuhan membawa setiap kita masuk dalam suatu keadaan yang membuat kita melihat sungguh rencana Tuhan terjadi. Kalau saat itu Daud tidak mengikuti Isai, kalau saat itu Daud tidak mengikuti perintah ayahnya, nggak mau saya nggak mau disuruh-suruh, saya udah kayak pembantu aja, jongos saya disuruh-suruh bawa makanan. Maka dia nggak akan pernah lihat promosi Tuhan dalam kehidupannya. Tapi karena dia taat, dia setia kepada orang tuanya, maka ketika dia ada di medan perang, dan wow, lihat saudara, Tuhan mereka-rekakan setiap peristiwa demi peristiwa, dirangkaikannya, sehingga terjadilah akhirnya pertempuran antara Daud dan Goliat, sehingga terjadilah promosi ilahi dalam kehidupan Daud. Haleluya, orang melihat Daud dan akhirnya orang mengeluh-ngeluhkannya. Kenapa? Karena dimulai dari ketika dia mau dengar-dengaran akan Isai, dia pergi membawa makanan buat kakak-kakaknya, dia datang ke medan pertempuran melihat keadaan kakak-kakaknya, dan disitulah awal mula Tuhan merencanakan segala sesuatunya dengan matang. Tuhan merencanakan segala sesuatunya dengan dahsyat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar, kita punya Tuhan yang adalah sang sutradara. Kita punya Tuhan yang adalah Allah yang hebat dalam merangkaikan segala cara, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Karena itu jangan pernah mengeluh dan bersungut-sungut dengan keadaan saat ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin ini adalah satu bagian yang akan menggenapi bagian-bagian yang lain dalam perencanaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin hari ini engkau difitnah, mungkin hari ini engkau dirugikan, mungkin hari ini engkau sedang mengalami goncangan dalam kehidupanmu. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita, Tuhan pakai setiap rangkaian kecil dari setiap pergumulan kita untuk membawa kita melihat rangkaian yang besar dalam rancangan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu tugas kita apa, saudara? Belajar untuk menikmati setiap proses yang ada. Tugas kita apa? Belajar mengucap syukur dalam setiap keadaan. Tugas kita apa? Jangan cari salah-salah orang gitu kan. Ada orang buat sesuatu dalam hidup kita, langsung kita tuduh, wah ini gara-gara lu nih hidup gua hancur, lu nih gara-gara lu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dalam merubah kutuk menjadi berkat. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang merubah rancangan orang jahat mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita percaya baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu hari ini kita diingatkan, kita punya sutradara dahsyat dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Karena itu bagian kita apa? Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Bagian kita apa? Nikmati setiap proses yang ada. Bagian kita apa? Jangan cari siapa yang salah. Belajar, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Sehingga kita sungguh boleh melihat Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan, Engkaulah sutradara ulung dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang menciptakan, mereka-rekakan setiap rangkaian keadaan dalam hidup kami, yang mungkin hari ini kami belum mengerti. Tapi satu hal kami tahu, Engkau memakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar firman-Mu. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah yang membawa kami masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib.
Engkaulah yang menuntun kami, mengarahkan kami masuk dalam seluruh rangkaian besar Allah dalam hidup kami. Karena itu biarlah hati kami selalu bersyukur. Biarlah hati kami selalu datang kepada Tuhan. Biarlah hati kami selalu berterima kasih buat setiap keadaan yang Allah buat. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang cakap dalam melakukan segala sesuatu terjadi yang baik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan mereka ya Roh Kudus. Untuk mereka menyadari bahwa Tuhan adalah sutradara yang dahsyat dalam kehidupan kami, yang mereka-rekakan dan menciptakan kebaikan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita masih punya Tuhan yang menciptakan, merangkaikan, mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita.